Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hajra. Tujuan pembuatan video ini adalah semata-mata untuk menyelesaikan proyek dari dosen saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang bertema profil desa. Nah, ada beberapa tahapan kita membahas profil desa itu sendiri. Tahapan pertama yang akan kita bahas yaitu pengertiannya. Secara etimologi bahasa Sanskerta, desi atau tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Nah, tahapan kedua yaitu perspektif geografis. Perspektif geografis atau kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Nah, dalam profil desa itu didefinisikan sebagai desa menurut Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam terbentuknya sebuah desa juga tidak luput dari sejarah desa di Indonesia. Ada dua pembahasan dalam sejarah Indonesia yang ditemukan oleh Warner Mintinghead dari Belanda, yaitu terjadi masa penjajahan Inggris tahun 1811 dan ada sebuah laporan pada tanggal 14 Juli tahun 1817 menyebutkan adanya desa-desa di pesisir utara Pulau Jawa, dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa di luar Jawa. Selanjutnya, untuk terbentuknya sebuah desa terjadi keberlangsungan hidup, mencari makan, pakaian, tempat tinggal, dan mempertahankan hidup dari ancaman dari luar. Juga mencari kemajuan dalam hidup. Dan sebagian desa-desa di Indonesia sudah ada sebelum negara terbentuk. Keberagaman desa di Republik Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu dari fisik dan non-fisik. Nah, terdirinya atau terbentuknya sebuah desa didasarkan oleh hukum yang mengatur tentang desa. Ada pada Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Ada syarat-syarat terbentuknya sebuah desa, yaitu ini poin-poin dari syarat-syarat yang sebenarnya cukup banyak, namun diwakilkan oleh syarat-syarat sebagai berikut: jumlah penduduknya, luas wilayahnya, bagian wilayah kerja, perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas komponen desa, yaitu sumber daya pertanian dan lingkungan hidupnya, perekonomian wilayah di pedesaan, kelembagaan sosial, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana fisik. Nah, jika kita membahas tentang desa, ada data yang dikeluarkan oleh dalam terbentuknya atau berdirinya sebuah desa pasti tidak luput dari perbandingan antara desa dan perkotaan. Di sini perbandingan karakteristik desa dan kota disebutkan. Karakter desa dan karakter kota menurut S. Rouchek and L. Warren. Karakter desa besarnya kelompok primer, sedangkan karakter kota besarnya kelompok sekunder. Sedangkan yang kedua itu karakter desa, faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi. Sedangkan karakter kota, anonimitas merupakan ciri kehidupan masyarakat. Karakter desa. Nah, selanjutnya kearifan lokal desa. Desa di dalamnya memiliki kearifan lokal atau yang biasa disebut local wisdom sebagai nilai yang menjadi kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat suatu masyarakat. Nah, tak terlepas pula ciri-ciri kelurahan dalam profil desa. Ciri-ciri kelurahan berada di kecamatan kota atau ibu kota, kabupaten atau kota madya, merupakan satuan perangkat kerja, pendanaan jadi satu dalam APBD, tidak ada otonomi, tidak ada demokrasi dalam pemilihan lurah, bersifat administratif, bukan bagian dari otonomi desa. Sekian dari video pembahasan saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mustabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.